Selamat pagi Bu Rina, selamat pagi teman-teman semua. Nama saya Andi dari Marketing 11 dan saya akan mempresentasikan tentang faktor penentu bisnis retail. Nah, dalam faktor penentu bisnis retail ada beberapa faktor, yaitu yang nomor satu itu menentukan produk. Nah, dalam menentukan produk ini, pemilihan produk atau jasa yang tepat merupakan langkah pertama dalam melakukan bisnis retail. Nah, penentuan produk ini dapat dilakukan dengan menganalisis kelebihan dan kekurangannya, serta minat konsumen tersebut terhadap suatu produk atau jasa tersebut. Nah, hasil analisisnya itu atau analisanya tersebut dapat memberikan informasi kepada wirausahaan mengenai prospek pasar yang akan dimasukinya dan produk apa saja yang diharapkan oleh target pasar. Nah, banyaknya beredar produk di pasar itu tentunya memengaruhi perkembangan bisnis retail. Nah, penentuan produk yang tepat pada bisnis retail akan memudahkan mencapai target yang diinginkan atau target pasar. Nah, contohnya itu seperti peritel dapat membuat produk yang diminati oleh pasar atau konsumen dan menggunakan merek-merek atau merek-merek berlabel. Nah, contohnya itu seperti hanya yang tersedia di toko tertentu aja atau di toko dia, seperti Alfamart dan Indomaret menciptakan tisu mereka sendiri. Nah, yang kedua itu lokasi usaha. Lokasi usaha adalah tempat kegiatan sehari-hari usahaan atau itu dilakukan untuk kegiatan. Nah, dalam menentukan lokasi ini kita harus memperhatikan beberapa hal atau dipertimbangkan. Nah, seperti jarak yang dekat dengan konsumen, keamanan bagi toko, kemudahan administrasi dalam melakukan transaksi. Nah, setelah itu ada beberapa hal yang harus diperhatikan dalam menentukan lokasi bisnis retail. Nah, yang pertama itu terlihat atau visible. Terlihat atau visible itu berarti dapat dilihat oleh konsumen atau calon konsumen itu. Seperti misalnya dekat kita jalan di sebuah jalan atau gang, nampak ada sebuah toko atau minimarket atau segala macamnya. Nah, yang keduanya itu lalu lintas yang padat, heavy traffic. Nah, lokasi usaha yang dekat dengan pusat aktivitas tempat orang-orang ramai gitu atau berlalu lalang akan mendatangkan banyak konsumen. Nah, yang ketiganya itu arah pulang ke rumah atau direction to home. Nah, sebagai calon konsumen itu akan melakukan kegiatan belanjanya setelah selesai bekerja atau selesai melakukan kegiatan utamanya. Nah, seperti pulang kerja atau sekolah. Terus yang keempat itu fasilitas umum. Nah, fasilitas umum atau public facilities. Fasilitas umum itu penyediaan fasilitas umum seperti toilet atau mesin ATM akan memberikan atau menarik calon konsumen kita untuk melakukan pembelian di toko kita atau toko retail. Nah, yang kelima itu biaya akuisisi. Nah, melakukan studi kelayakan dari segi keuangannya untuk memutuskan pemilihan lokasi usaha retail. Jadi kita melakukan studi kelayakan atau menganalisis gitu dari segi keuangan kita. Nah, untuk memutuskan lokasi kita yang mantap untuk di sebuah tempat. Yang keenam, peraturan atau perizinan atau regulation. Nah, tidak mendirikan
retail pada lokasi yang tidak diperuntukkan untuk usaha. Jadi kita itu nggak boleh mendirikan toko kita di sebuah tempat yang tidak boleh ada usahaan, yang dilarang usaha di situ. Terus yang ketujuh yaitu akses. Nah, akses yang mudah akan menarik minat calon pembeli kita atau calon konsumen kita untuk melakukan pembelian di toko retail. Nah, yang ke-8-nya itu infrastruktur. Nah, infrastruktur ini harus dapat menunjang kenyamanan bagi pelanggan kita dalam mengunjungi toko kita. Yang ke-9 itu potensi pasar yang tersedia atau captive market. Nah, penetapan lokasi yang dekat dengan pelanggan akan meringankan usaha retail kita atau usaha peritel dalam mencari pelanggan. Soalnya itu kalau lokasi kita dekat dengan konsumen, maka konsumen akan mudah mencapai ke toko kita. Nah, terus yang ke-10 yaitu legalitas atau legality. Nah, lokasi yang kita pilih harus bebas dari masalah hukum. Berarti tempat kita ini harus legal, ada izin dari hukumnya. Nah, yang ketiga itu ada harga yang tepat. Nah, kalau harga adalah nilai suatu barang atau jasa yang ditentukan oleh peritel dengan sejumlah uang dan yang senilai dengan barang atau jasa tersebut. Nah, harga merupakan salah satu variabel penting dalam pemasaran karena akan memengaruhi hasil penjualan kita dan keuntungan yang diperoleh perusahaan. Nah, yang A, tujuan penetapan harga. Nah, tujuan penetapan harga ada beberapa, yaitu sebagai berikut. Yang pertama itu menetapkan laba maksimum. Nah, pada proses jual beli itu, harga barang biasanya itu ditentukan oleh penjual yang kemudian ditransaksi oleh pembeli. Nah, hal ini dilakukan karena penjual ingin mendapatkan keuntungan yang maksimal. Nah, gak mungkin dong kita kayak menjual suatu barang tapi kita untungnya sedikit aja. Yang kedua, mencegah atau mengurangi persaingan. Nah, penetapan harga yang bersaing dapat menarik lebih banyak konsumen. Selain itu, menyediakan pelayanan dalam bidang lain terkait produk dapat meningkatkan kepercayaan konsumen terhadap retail. Jadi kita kalau menetapkan harga itu usahain mencegah atau mengurangi persaingan di toko-toko sebelah atau toko-toko retail lain supaya kita dapat meningkatkan kepercayaan konsumen kepada retail kita. Yang ketiga itu memperbaiki atau mempertahankan pangsa pasar. Nah, bagi perusahaan kecil itu dengan kemampuan terbatasnya, penentuan harga merupakan langkah yang paling tepat untuk mempertahankan usaha retailnya. Penentuan harga yang tepat dapat mempertahankan market share. Nah, jadi kita kalau memperbaiki atau mempertahankan pangsa pasar, jadi keuntungan kita nggak bakalan berkurang gitu. Dan usaha retail kita itu nggak bakalan gagal atau sia-sia. Nah, yang keempat itu menarik calon pembeli. Nah, hal ini dilakukan dengan menetapkan harga lebih rendah dari yang lain atau dibandingkan dengan produk pesaing kita untuk produk tertentu saja dan menaikkan harga pada produk lain supaya calon pembeli kita ini menilai kalau produk kita ini lebih murah dibandingkan yang di toko lain. Dan pembeli tersebut akan datang ke toko kita. Yang B, prosedur penetapan harga.
Menurut Basu Swasta, terdapat 5 tahap dalam prosedur penentuan harga, yaitu sebagai berikut. Yang pertama itu mengantisipasi permintaan terhadap produk. Jadi kita harus menjaga juga permintaan produk kita dengan dibatasi dengan jumlah tertentu supaya tidak meledak dalam permintaan terhadap suatu produk. Nah, yang kedua itu mengetahui lebih dulu reaksi dalam persaingan. Nah, jadi kita harus menganalisis atau mengetahui tentang reaksi-reaksi dalam persaingan kita ini supaya kita tidak kaget gitu atau tiba-tiba gimana gitu. Yang ketiga menentukan market share. Ya, jadi kita harus menentukan market share kita supaya keuntungan kita itu tidak menurun atau malahan kita merugi. Nah, yang keempat itu menentukan strategi harga untuk mencapai target pasar. Jadi kita harus menentukan strategi pasar kita, strategi harga supaya kita itu bisa mencapai target yang kita inginkan. Terus yang kelima itu mempertimbangkan politik pemasaran perusahaan. Jadi kita harus mempertimbangkan juga politik pemasaran di perusahaan kita supaya tidak terjadi ketidakstabilan. Nah, yang keempat suasana toko. Nah, suasana toko menurut membangun kenyamanan itu saat berbelanja. Berarti suasana toko itu berarti harus agak nyaman, tidak kotor, tidak terlalu berisik. Nah, ada 3 hal yang perlu diperhatikan dalam suasana toko tersebut, yaitu sebagai berikut. Yang pertama itu eksterior. Nah, kita menampilkan informasi mengenai produk kita yang kita tawarkan dan membentuk citra terhadap keseluruhan tampil produk tersebut. Jadi kita buat semenarik mungkin untuk produk kita supaya bisa menarik minat pelanggan kita atau calon konsumen. Yang kedua, B, interior. Nah, menyangkut estetika toko, desain ruangan dan tata letak toko. Jadi kita harus menghiasi dalam bangunan atau interior di toko kita supaya para pelanggan atau calon pembeli atau calon konsumen lebih tertarik lagi karena lebih nyaman gitu melihat dekorasi kita. Nah, seperti itu. Yang C, pramuniaga. Nah, di pramuniaga ini berarti kita harus melalui keramahan, tegur sapa, informasi yang diberikan, cara bicaranya dan suasana yang bersahabat. Jadi kita melalui keramahannya itu. Jadi kita harus tegur sapa calon konsumen kita atau pelanggan kita. Nah, ketika dia bertanya kita memberikan informasi. Nah, habis itu kita juga harus cara bicara kita harus sopan dan suasana yang harus bersahabat supaya konsumennya lebih tertarik lagi, lebih sering belanja di toko kita. Yang kelima, promosi. Promosi merupakan usaha untuk memperkenalkan produk kita ataupun jasa yang kita jual. Nah, promosi ini banyak dilakukan oleh usaha baru agar dapat mencapai target yang diharapkan atau ditentukan. Nah, penggunaan media promosi ini harus selektif dan sesuai dengan tujuan promosinya karena berkaitan dengan biaya yang dikeluarkan. Nah, biasanya kalau kita media promosi ini juga lumayan harganya lumayan relatif tinggi. Nah, contoh-contohnya itu seperti pamflet atau buletin produk. Nah, itu yang secara terjangkau.
Terus ada juga yang di jalanan gitu seperti Alfatron. Nah, itu juga bisa sebagai media promosi juga. Nah, yang pertama yaitu promosi itu ada beberapa, ada tujuannya. Nah, tujuan promosinya itu ada 4. Yang pertamanya itu memperkenalkan produk atau jasa dan mutunya ke masyarakat. Jadi tujuan promosinya itu kita memperkenalkan produk kita dan mutu atau kualitas produk kita kepada masyarakat. Nah, yang keduanya itu memberitahukan kegunaannya dan manfaat produk tersebut kepada masyarakat. Jadi, kita memberitahukan kegunaan produk kita dan manfaat produk kita itu secara jelas kepada masyarakat. Nah, yang ketiga itu memperkenalkan produk baru. Jadi kita memperkenalkan produk baru kita kepada masyarakat. Seperti itu. Dan keempat, menginformasikan program promo penjualan yang sedang dijalankan. Jadi kita memberitahu masyarakat kalau program promo kita yang kita lakukan saat ini atau sedang kita jalankan, kita menginformasikan kepada masyarakat. Nah, yang ke B-nya itu pengelolaan media promosi. Nah, media promosi itu dikelompokkan menjadi beberapa bagian, yaitu seperti media cetak. Nah, media cetak itu berarti dia seperti surat kabar, koran, majalah, tabloid, dan brosur. Nah, yang kedua itu media elektronik. Nah, media elektroniknya itu seperti HP, habis itu radio, televisi, dan media sosial. Nah, lalu media luar ruangannya itu seperti baliho, spanduk, balon raksasa, dan panel bus. Nah, yang keempatnya itu media lini bawah. Media lini bawah itu media minor yang mempromosikan produk. Nah, ada 4 macam media yang digunakan pada media lini bawah ini, seperti pameran, direct mail, point of purchase, dan kalender. Nah, yang keenam itu kebijakan pemerintah tentang bisnis retail. Nah, di bisnis retail di Indonesia ini berkembang pesat dan dapat mengancam kehidupan bisnis yang tradisional. Nah, oleh karena itu, kebijakan pemerintah berperan dalam menjaga ekstensi atau menjaga pasar tradisional ini tanpa menghambat keberadaan pasar modern atau retail. Jadi secara singkatnya itu kebijakan pemerintah ini melindungi pasar tradisional dari ancaman pasar modern. Nah, setelah itu ada 2 dasar-dasar atau bagian-bagian yang ada di pengaturan pemerintah ini. Yang pertama itu dasar penerbitan peraturan. Nah, dalam ini yang pertamanya itu agar pemberdayaan pasar dan retail tradisional dapat tumbuh dan berkembang dengan serasi. Nah, habis itu saling memerlukan, habis itu saling memperkuat dan saling menguntungkan sesama pihak. Yang kedua itu agar penataan hubungan industrial dan perdagangan dari hulu ke hilir memenuhi norma-norma keadilan dan tanpa tekanan. Berarti mereka itu supaya hubungan mereka itu lebih ketat dan tidak saling menjatuhkan. Nah, yang B itu pengaturan bisnis retail dalam Peraturan Presiden Nomor 112 Tahun 2007 Pasal 3. Yang pertamanya itu lokasi pendirian toko modern termasuk minimarket wajib mengacu pada rencana tata ruang wilayah atau RT/RW kabupaten atau kota dan rencana detail tata ruang RDTR serta pengurangan zonasinya. Jadi kalau kita ingin
kayak lokasi pendirian toko kita ini harus mengacu pada rencana tata ruang wilayah sesuai dengan peraturan Presiden nomor 112 tahun 2007 pasal 3. Nah, yang nomor 2-nya itu batasan lantai penjualan minimarket adalah maksimal 400 meter kubik. Meter persegi, maaf. Nah, jadi lantai minimarket kita ini yang paling maksimalnya itu 400 meter persegi, jadi tidak boleh lebih. Kalau lebih bakalan didenda atau digusurkan kemungkinannya. Yang ketiganya itu minimarket menjual barang konsumsi secara eceran, terutama produk makanan dan produk rumah tangga. Jadi di dalam minimarket itu menjual produk kebutuhan kita dan makanan. Seperti Indomie, mie sedap, habis itu snack atau makanan ringan, dan ada gosok gigi, odol gigi, sabun, sampo, dan lain sebagainya. Sekian dari saya, terima kasih, mohon maaf jika ada salah kata.